Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. KM silahkan dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang tidak hadir temannya siapa? Nihil, Bu. Baik. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin, Bu. Semoga kalian semua semangat belajarnya. Iya, Bu. Minggu lalu kita belajar tentang pengertian teks editorial. Ada yang masih ingat tidak? Teks editorial adalah opini yang berisi pendapat. Oh iya, bagus kamu. Lalu, di dalam teks editorial itu ada jenis-jenis teks editorial, tujuan teks editorial, manfaat teks editorial, ciri-ciri teks editorial, dan struktur teks editorial. Baik, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi minggu lalu. Nah, sekarang kita akan membahas langkah-langkah membaca intensif. Nah, untuk mengetahui ragam informasi atau permasalahan dalam teks editorial, pembaca perlu melakukan kegiatan membaca intensif. Nah, pembaca intensif itu pembaca yang secara bersungguh-sungguh atau terus-menerus. Pembaca intensif bertujuan untuk mendapatkan informasi sebagai bahan diskusi dan sarana menentukan sebuah pokok persoalan. Di sini Ibu akan menuliskan langkah-langkah membaca intensif. Yang pertama, menyiapkan menyiapkan naskah teks yang akan dibaca. Lalu yang kedua, memberikan tanda-tanda pada teks yang dianggap penting. Nah, yang ketiga, membaca ulang secara terus-menerus 1-2 kali agar mereka mengerti apa isi dalam teks tersebut. Yang keempat, mencatat pokok permasalahan yang ada di dalam teks tersebut. Nah, yang kelima, membaca ulang teks untuk mengkaji kesimpulan sementara yang dibuat. Setelah tadi Ibu sudah menjelaskan tentang membaca intensif, lalu sekarang bagaimana cara menyampaikan pendapat atau argumen terhadap isu aktual yang dilengkapi data dalam teks editorial. Nah, yang pertama ada berpikir kritis dan logis. Yang kedua, menjauhkan emosi dan subjektif. Lalu yang ketiga, mampu memiliki fakta yang sesuai dengan tujuan, dapat memiliki kesimpulan yang sulit dibantah. Baik, Ibu ada teks, salah satu contoh teks, yaitu judulnya pentingnya siswa mengikuti ekstrakurikuler di sekolah.
Nah, seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, yang pertama adalah harus menyiapkan naskah yang harus dibaca. Seperti ini naskahnya. Lalu, kalian harus memberikan tanda pada bagian-bagian yang dianggap penting. Misalnya, setiap paragraf kalian harus mencatat apa sih maknanya ini dan membaca ulang teks, mengkaji simpulan sementara yang dibuat. Nah, di sini Ibu akan membacakan contohnya. Pentingnya siswa mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Nah, saat ini setiap sekolah memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang cukup banyak. Kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang bermanfaat untuk mengembangkan kreativitas atau hobi yang dimiliki oleh setiap siswa. Ada banyak kategori dalam ekstrakurikuler tersebut, misalnya olahraga, bahasa asing, kesenian, teknologi, dan lainnya. Nah, lalu agar siswa mau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, maka guru harus memberikan masukan atau nasihat untuk siswa yang malas. Caranya dengan melakukan tes perkenalan bakat dan minat setiap siswa hingga bisa dikembangkan melalui setiap kategori ekstrakurikuler. Setiap murid di sekolah harus paham dan sadar akan manfaat yang bisa didapatkan dari kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Ekstrakurikuler bukan hanya untuk bergaul dan bersosialisasi dengan banyak orang saja, melainkan untuk mendapat prestasi di bidang non-akademis. Nah, untuk paragraf pertama tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa siswa harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, paragraf kedua, dalam ekstrakurikuler, siswa akan mengembangkan bakatnya. Lalu, yang ketiga, dalam ekstrakurikuler, siswa dapat berprestasi di bidang non-akademis. Sebelum Ibu melanjutkan tugas kepada kalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa kalian sudah mengerti tadi materi yang Ibu sudah sampaikan? Mengerti, Bu. Baik, kalau sudah mengerti, Ibu akan kasih tugas kepada kalian secara individu. Kalian analisis teks tersebut, nanti presentasikan. Ini bagian ke teman-teman kalian. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, baik, kalau sudah selesai, kalian harus mencari atau menganalisis ide pokok pada setiap paragraf. Nah, tadi Ibu sudah memberikan teks kepada kalian untuk dianalisis dan dipresentasikan. Nah, Ibu tadi memberikan teks tersebut dengan judul Mencintai Lingkungan Bersih di Sekolah. Untuk paragraf pertama, apakah ada yang tahu ide pokoknya apa? Saya, Bu. Ya, kamu. Bagus. Pada paragraf pertama, ide pokoknya yaitu pentingnya menjaga lingkungan di sekolah. Lalu, paragraf kedua, ada yang tahu? Ya, siapa? Baik. Pada paragraf kedua, yaitu mengadakan lomba kebersihan supaya siswa tetap bertanggung jawab akan kewajibannya. Lalu, ada yang tahu yang lainnya? Untuk paragraf terakhir, paragraf 3. Iya. Indah, coba. Oh, baik. Paragraf ketiga yaitu siswa menjadi lebih bertanggung jawab. Nah, baik. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini. Semoga
ilmu yang Ibu berikan kepada kalian bermanfaat untuk sekarang ataupun nanti bekal kalian di masa depan. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.